Polda Metro Jaya tengah mempersiapkan aturan tilang yang akan diberlakukan untuk pengendara sepeda road bike. Pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas di jalan raya bisa mendapatkan tilang dari pihak kepolisian. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyebut, masih membicarakan terkait aturan ini dengan beberapa pihak seperti Korlantas Polri, pengadilan, dan kejaksaan. Dasar tilang terhadap pesepeda ini sudah tertuang pada pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah seorang pengguna sepeda Hilal setuju dengan rencana penilangan ini. Ia mengatakan hal itu agar membuat efek jera bagi pengguna sepeda road bike yang dinilai arogan karena melintasi jalur non-sepeda. Kalau mau main sepeda di sini tuh hanya buat yang santai-santai aja harusnya. Jangan yang buat ngebut-ngebutan. Kalau ngebut-ngebutan sana di Pedrum, di Rawamangun ada arenanya. Kalau mau buat santai-santai di sini. Jadi setuju ya Pak kalau ada sanksi tilang? Setuju banget. Kayaknya arogan juga sih. Mentang-mentang sepedanya mahal kali ya. Maunya kenceng gitu, ngebut, dikawal lagi. Kadang-kadang dikawal juga tuh yang kayak gitu. Gitu juga. Ya lah buat apaan sih, di jalan rame-rame apa sama-sama lah udah dibikinin jalur, kita nikmatin yang udah dibuat gitu kan. Ini kan penataan buat kita tertib semuanya. Ya sebagai penikmat sepeda sangat bersyukur sekali dibuatin jalur sama pemerintah. Jadi kita nggak takut juga disamber sama mobil, sama motor karena di jalurnya sendiri. Pengguna jalan raya ibu kota harus mematuhi aturan yang berlaku agar lalu lintas ibu kota tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa Landstok kali ini kita akan membahas wacana tilang bagi pesepeda road bike yang keluar jalur khusus sepeda. Nah, Polda Metro Jaya tengah mempersiapkan aturan ini dengan beberapa pihak. Seperti apa kemudian aturan ini akan dilaksanakan? Sudah terhubung melalui sambungan telepon dan juga telekonferensi Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar dan juga Koordinator Jakarta Cycling Community ada Pak Aryo Pratomo. Kita akan sapa keduanya, Pak Fahri dan juga Pak Aryo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya akan ke Pak Fahri terlebih dahulu. Jadi seperti apa nih Pak rencana aturan tilang untuk pesepeda road bike yang kemudian keluar jalur khusus sepeda? Ya, sebenarnya kalau fondasi dasar hukumnya kan sudah jelas ya. Ada pasal 299, ada pasal 122 juga yang menjelaskan terkait masalah kendaraan bermotor yang tidak memasuki jalur yang sudah disiapkan bagi kendaraan bermotor. Maka nanti ada dikenakan ancaman pidana kurungan selama 15 hari atau denda Rp100.000. Jadi bagi kendaraan tidak bermotor, misalkan sepeda, itu bisa kita kenakan dengan tilang. Dan sebenarnya kalau dari Polda Metro Jaya sendiri sih kita sudah membicarakan ini secara informal dengan kejaksaan, dengan pengadilan. Cuman memang gradasinya nanti akan kita tingkatkan, di mana selama ini kan memang baru kita laksanakan tindakan preemptif dan preventif. Karena untuk jalur sepeda sendiri, kalau di wilayah DKI Jakarta ini kan memang bukan hal yang baru. Roadmap-nya sudah tahun ke-3 dan sudah roadmap yang ketiga. Di mana roadmap yang pertama itu adalah jalur sepeda yang memang sudah ada saat ini. Terus roadmap yang kedua itu jalur sepeda pop-up yang sepanjang Sudirman Tamrin sepanjang 11,2 km. Dan roadmap yang ketiga itu adalah jalur sepeda permanen yang saat ini sudah terpasang juga di Sudirman Tamrin. Bahkan juga kita sudah akomodir bagi pesepeda jenis road bike karena memang karakteristik yang berbeda karena kecepatan di atas 25 km per jam. Maka kita akomodir kemarin sudah kita uji coba untuk penggunaan lajur sepeda khusus road bike di Jalan Tol Kasablanka. Nah, dengan harapan akomodir yang sudah kita lakukan dengan menyiapkan lajur sepeda termasuk juga lajur sepeda khusus itu bisa membuat para pesepeda ini patuh untuk menggunakan jalan, di mana patuhnya itu agar pada saat bersepeda berarti menggunakan lajur yang sudah disiapkan dan tidak menggunakan lajur kendaraan bermotor lagi. Makanya hari ini kita sudah turunkan tim untuk melakukan himbauan kepada seluruh pesepeda supaya bisa masuk ke lajur sepeda. Seperti itu, Mbak. Sebagai afirmasi, Pak Fahri, artinya penerapan aturan tilang bagi pesepeda ini sudah diberlakukan atau seperti apa? Ya, kalau tilang belum ya. Jadi kita sudah bicara secara informal. Nanti secara formalnya minggu depan dengan teman-teman dari CJS.
Criminal Justice System. Nanti setelah itu baru kita akan lihat evaluasi. Kalau memang ada pelanggaran, kita rencanakan akan kita lakukan penegakan hukum dengan menggunakan tilang. Jadi saat ini kita tertibkan dengan cara kita menghimbau, menghalau, menginformasikan kepada pesepeda untuk masuk ke lajur sepeda seperti itu, Mbak. Jadi rencananya kapan Pak Fahri penerapannya? Tanggal 11 kita akan rapat dengan teman-teman dari Criminal Justice System seperti itu. Oke. Baik, Pak Fahri mungkin ada agenda selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Fahri untuk informasinya. Selamat siang. Baik, saya ke Pak Aryo. Pak Aryo bergabung bersama kami. Ya, halo. Baik, Pak Aryo, tadi penjelasan dari Pak Fahri, sebetulnya kan penerapan aturan tilang bagi pesepeda sekarang belum diberlakukan. Saya ingin meminta pandangan dari Pak Aryo terlebih dahulu terkait dengan wacana aturan ini. Ya kalau saya pribadi, ya mungkin juga mewakili Jakarta Cycling Community dan mungkin teman-teman road bike di komunitas lain juga ya. Ya tentunya sih kita menyambut ini langkah yang positif ya. Maksudnya ya saya mendukung untuk penegakan aturan berlalu lintas supaya kita juga bisa sama-sama istilahnya share the road lah antara pesepeda, pejalan kaki, dan kendaraan motor lainnya. Untuk pembagian ada jam ya dan jalur-jalur tertentu gitu. Baik, Pak Aryo, jadi sebenarnya selama ini yang dipahami daripada pesepeda road bike, aturan yang berlaku sebenarnya apa saja Pak Aryo? Sebelum atau sesudah adanya ini pembahasan ini? Sebelum adanya pembahasan ini. Kalau sebelum adanya pembahasan atau sebelum pandemi ya, sebelum sepeda itu rame ya kita memang selalu itu pagi hari subuh lah jam 5 karena kita ingin menghindari traffic lalu lintas yang padat. Sebenarnya itu, jadi dan rata-rata tuh kita jam 7 juga sudah selesai. Makanya kemarin waktu pas ada bincang-bincang dengan pihak Disub dan kepolisian, akhirnya dibuatlah uji coba untuk jam 5 sampai jam 30 ini kan. Untuk yang jalur road bike di Kasablanka maupun yang di Sudirman Tamrin. Nah ini bagaimana follow up nanti finalisasinya ya kita sih dari sisi komunitas ya ngikutin apapun yang diputuskan oleh pemerintah aja. Baik itu Pemprov DKI maupun kepolisian gitu ya. Tapi kalau dari komunitas, Pak Aryo, apakah ada sanksi sosial seperti itu? Mungkin sanksi dari komunitas itu sendiri apabila memang ada pesepeda yang nakal? Pasti ada sih Mbak. Maksudnya dari zaman sekian tahun yang lalu juga sebelum adanya sepeda yang sebanyak sekarang ini ya, kita sendiri juga sebagai pesepeda juga tidak terlalu support dan tidak terlalu menyayangkan lah kalau misalnya memang ada satu atau dua pesepeda yang katakanlah dia tidak ngikutin aturan. Oke, baik Pak Aryo, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok akan segera kembali usai jeda.